semuanya, masih bareng Elvina dan juga Pak AKBP Happy Karo Karo SE, Kepala BNN Karo. Dalam topik kita War on Drug di dialog interaktif hingga nanti ke jam 11 waktu Indonesia Barat. Oke, orang muda semuanya, selanjutnya nih Pak Happy ya. Sejauh mana kejahatan narkoba berdampak bagi kehidupan kita di Tanah Karo khususnya? Ini pengalaman saya Bu ya. Saya sosialisasi ke desa-desa, menemui masyarakat. Ini banyak keluhan ya, banyak keluhan. Termasuk keluhannya itu seperti apa Pak? Hasil pertanian di kebun itu banyak hilang. Peralatan-peralatan untuk pertanian itu banyak hilang. Kemarin masih dia lihat, besok paginya sudah nggak ada. Dan apa namanya, segala cara yang dilakukan oleh pecandu itu untuk mendapatkan beberapa uang. Selanjutnya untuk membeli narkoba itu tadi, ini kan mempengaruhi tatanan kehidupan ya, artinya ya jengkel juga sih masyarakatnya. Tadi sore masih ditinggalkan, ada di sapo ya kalau istilahnya gitu ya, masih ada, besok pagi kebun udah hilang, itu kan jengkel juga sih. Akhirnya bahkan ada juga saya dengerin dari teman-teman saya gitu, bahkan LPG di dapur pun bisa gitu. Jadi ya kita menyarankan kepada masyarakat waspada ya, waspada seperti sepeda motor ya, barang-barang yang gampang digeser itu tetap waspada lah, tetap waspada artinya tetap curiga, seperti HP, entah di kafe duduk-duduk itu bisa digeser sama teman-teman pecandu itu, jadi waspada lah. Karena memang pengetahuan saya, pecandu ini lihai dia, pintar bersilat lidah, pintar berbohong, ya, pintar meyakinkan seseorang. Ada yang gini, pinjaman duitnya 1 juta, infal, itu apa? Mama saya meninggal, malah dia menyebutkan mamanya meninggal, gitu ya? Iya, mendramatisir. Terus besoknya kita ketemu mamanya dipajak, loh itu mamanya masih hidup gitu. Saat udah bisa begitu dia. Seperti itu pun dia bisa berbohong. Bisa berbohong. Yang tidak ada sama sekali faktanya pun dia bisa. Bisa dia. Iya. Oke, orang muda semuanya masih di dialog interaktif dengan RBKFM dan kerjasama dengan BNN Kabupaten Karo. Dan siang hari ini narasumber kita AKBP Happy Karo Karo SE, Kepala BNN Kabupaten Karo, dengan judulnya War on Drug ya. Dan sudah banyak kita dengarkan tadi orang muda mengenai bagaimana sanksi hukumnya nih sekarang terhadap orang-orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba ya. Di gimana ini Pak? Karena sudah sekian lama ya, yang namanya ada tapi tiada, seperti itu. Terlihat tapi tak nampak. Seperti itu. Jadi kira-kira sanksinya ini mungkin ya. Di pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika, dia berbunyi seperti ini. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan dipidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Itu di ayat 1. Ayat 2-nya dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana maksud pada ayat 1, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, ini berat sebenarnya, berat. Nah, tapi itu tadi antara supply dan demand ini tarik menarik terus ya.
Pensuplainya juga dia mempelajari teknologi, mempelajari Hukum juga. hukumnya, mempelajari masyarakatnya, karakter masyarakatnya, itu juga dia miliki. Sementara permintaan kita juga deras ini karena sumber daya manusia tadi, ya itu yang membuat narkoba ini tidak akan terhenti, sulit untuk diberantas ya, sulit untuk menghilang dari peredaran. Iya. Itu saya kira kenapa narkoba marak. Masih tetap marak. Marak di. Ya, baik. Lantas apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika mengetahui ada tindakan peredaran gelap narkoba di lingkungannya seperti itu? Yang pertama dulu harus safety ke dalam. Safety ke dalam ini gini. Seseorang itu udah tahu secara teori bahaya narkoba. Ya udah aminkan aja, udah tahu bahaya, nggak ada positifnya, kira-kira begitu. Lindungi diri. Habis itu lindungi keluarga. Habis itu kalau bisa, kalau berliburan, lindungi lingkungan sosialnya. Lebih besar lagi lindungi tanah karo misalnya gitu ya. Itu harus begitu, cara berpikir kita begitu. Bila mana sudah ada yang terkontaminasi ataupun sudah ada pecandu yang sulit untuk meninggalkan narkoba, ini jangan kita berikan aib ya, jangan kita berikan labeling. Oh itu pecandu, pengkhianat itu, atau itu udah nggak beres itu, jangan dijauhi. Seharusnya kita beranggapan bahwa seseorang itu udah sakit. Iya, sama dengan pandemi, bukan aib. Iya, bukan aib. Dia udah sakit, harus dirangkul, harus disayangi, harus dipeluk, harus dibawa ke rumah sakit, diobati. Jangan dijauhi, dirangkul dia. Nah, dengan cara begitu, nanti yang pecandu ini kalau suatu ketika dia sembuh, dia akan berbuat lagi seperti itu. Dia akan berbuat lagi seperti itu, melindungi, menyarankan, mengajak untuk menjauhi narkoba. Nah, kalau ini sadar semua masyarakat itu, alangkah indahnya hidup di Karo ini. Kira-kira begitu, Ibu. Oke. Baik, lalu bagaimana kerjasama antara BNN Karo, Polres Tanah Karo, Kodim, dan Pemda ya dalam upaya memberantas kejahatan narkoba di Tanah Karo? Itu kan tadi hubungannya tetap ada, Pak. Betul, Bu, betul. Dengan Polres kita udah pastilah ya, pasti. Dengan kalau hukum biasanya itu di kita ada criminal justice system katanya, ada kerjasama. Seperti ini tadi Pak dengan Kodim. Iya, dengan Kodim pun kita udah pernah membuat satgas ya, satgas peredaran gelap narkoba atau P4GN yang ada di Kabupaten Karo. Ada Kodimnya, ada batalionnya, ada CPM-nya, ada Pemdanya, Satpol PP di situ. Ini kan menyangkut anggaran loh, Bu. Nah, seharusnya ada perda, harus dikeluarkan perda, sehingga dengan adanya perda ini DPR akan bisa menyetujui penanganan P4GN yang ada di Kabupaten Karo dengan satgas yang sudah dibentuk tadi. Ya, dan sampai sekarang ini apa masih belum ada? Secara administrasi satgasnya sudah terbentuk. Ada batalion, Kodim, CPM, Satpol PP, ada Dinas Kesehatan, ada BNN, ada Polres. Tapi untuk operasionalnya, operasional anggaran belum tersedia karena harus ada PP, kalau peraturan pemerintah untuk mengeluarkan anggaran itu. Kira-kira upaya untuk kesana itu udah sampai di mana, Pak? Saya selaku pribadi, selaku kepala BNN udah kan terus logika tanpa logistik nggak akan jalan. Betul, saya tetap berusaha, artinya memberikan satu visi misi ya, bagaimana narkoba ini bisa membuat chaos lah, membuat kita tidak nyaman tinggal di suatu tempat atau desa tertentu. Ini perlu memang penanganan serius dari kita semua. Memang BNN sangat-sangat terbatas anggarannya, sangat-sangat terbatas. Makanya kita tetap berkoordinasi dengan Pemda. Bagaimana kalau ADD itu ada anggarannya untuk ke BNN, bukan ke BNN, ke rakyatnya, iya, untuk pencegahan atau mengobati misalnya, untuk merehabilitasi. Nah, ini harus ada perda, memang harus ada peraturan daerah untuk memanfaatkan keuangan daerah, diarahkan ke P4GN.
atau dana hibah Iya. dari Pemda ke BNN untuk operasional. Nah ini sangat-sangat kita harapkan. Iya. Lantas kira-kira untuk kedepannya ini, tadi saya balik ke belakang, kalau untuk tempat rehab itu kan di Sumatera Utara baru ada satu. Nah, sehubungan dengan tadi banyaknya juga yang terkena di Kabupaten Karo, apa kira-kira BNN nggak mengusulkan untuk punya tempat rehab di Kabupaten Karo sendiri? Iya, ini udah sering kita ini ya minta sama Pemda untuk kita meminta ya lahan lah ya untuk ini. Tapi sampai saat ini belum Terrealisasi. belum terrealisasi. Tapi kita tetap berupaya. Alangkah indahnya kalau memang ada di sini. Iya. Ya, alangkah adanya. Tadi saya dengar 1 bulan aja pernah menangkap satu hari tadi. 1 hari loh. 27 orang. Iya, Gitu. 1 hari. Jadi kira-kira 1 bulan tuh ada berapa orang yang harus direhab misalnya. Jadi Iya. kan sangat dibutuhkan. Iya. Kalau lokasinya ada di daerah kita sendiri seperti Iya. itu kan sangat tertolong bagi. Kalau ada di daerah kita misalnya Bu, itu dari Pak bisa kita tampung juga, bisa juga menambah Iya. income dari masyarakat juga bisa. Dari Iya. Aceh Tenggara kan belum ada lembaga rehabilitasi di sana. Oke. Kalau kita buat di sini, teman-teman kita dari Samosir bisa dong Iya. mengirimnya kemari apa Karena masyarakatnya. bagaimanapun itu sudah menjadi kepentingan dan keperluan daripada masyarakat juga lah ya yang Betul, terdampak itu gitu. Betul. Oke, baik Pak Happy, lalu apa yang harus dilakukan masyarakat jika menemukan narkoba di lingkungannya? Ya. Di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 104 sampai 106 itu ada peran serta masyarakat. Masyarakat jangan takut gitu. Jangan takut memberitahu kepada petugas yang mulai dari tingkat desa, beritahu kepada kepala desa. Setelah itu dari kepala desa ada di sana Babinsa atau Babin Kamtimas gitu yang ada di desa itu. Iya. Ada dari tentara, ada dari polisi. Babinsa itu dari tentara, Babin Kamtisnya dari polisi. Bisa diseringkan. Oh itu pecandu, itu pemakai, itu pengedar, bisa di desa itu. Kalau itu tidak selesai bisa ke tingkat kecamatan. Ada polsek, ada koramil, ya ada camat di situ. Bisa disampaikan di situ. Kalau itu pun tidak ditanggapi bisa ke kabupaten, ada Polres, ada BNN, ya gitu ya. Oh gitu Ada untuk saksi pelapor sendiri dilindungi kan? dilindungi di pasal 104 sampai 106 itu pelapor ini ataupun yang memberikan informasi ini akan dilindungi. Iya. Dia kalau dia minta Karena perlindungan, kan seperti ini kan ada rasa takut, nanti kalau saya yang kasih tahu jangan-jangan saya akan diganggu oleh. enggak. Nah, seperti Itu jangan begitu cara berpikir masyarakat, jangan. Para pelapor ataupun yang memberi informasi itu kita lindungi identitasnya, nggak akan pernah keluar itu. Iya. HP saya udah saya kasih sama masyarakat, ini tidak akan pernah keluar kemanapun itu. Identitas pelapor ini akan kita lindungi, 100% kita lindungi, makanya jangan takut. Jangan takut gitu ya. Terus kalau memang dia minta perlindungan, misalnya ada curiga nih, Setelah dia ini. iya pengedarnya curiga karena ini Karena kan kalau di satu desa itu kan sensitif ya Pak ya. Iya. Saling mengenal. Iya, bisa dia curiga, oh, pasti yang ini melaporkan. Iya. Dia bisa minta perlindungan dari kita, akan kita kirim anggota ke sana untuk melindungi dia gitu. Oke. Ya, sejauh ini apakah sudah ada gerakan peran serta masyarakat dalam menolak narkoba di desa-desa di Tanah Karo ini? Karena sudah sekian lama, Pak Happy udah 3 tahun setengah ya di sini betul, ya. betul. Sudah Bu. Ya. Eh, Seperti apa bentuknya itu? ada beberapa desa yang ada desa mana ya itu ya. Pecandu itu dikeluarkan dari desa, itu sangat saya sangat peraturan positif desa itu. itu sendiri. Iya, dari desa itu berani, kepala desanya berani. Ada yang kepala desanya diam, nggak mau ini, takut ya namanya pengedar itu disamakan dengan preman mungkin lah ya. Iya. Jadi ada rasa atau ada hubungan persaudaraan misalnya. Iya. Nah itu yang repot. Iya. Itu akan sulit ya. Tapi Tapi seharusnya sudah ada ya. ada. Terus ada juga kita udah buat bentuk sini
desa bersinar narkoba, Aha. desa Raya itu, terus desa Beganding itu udah kita bentuk dulu desa bersih narkoba. Ada 2. Ada 2 desa yang Dan sudah. sampai sekarang itu masih tetap seperti itu, masih desa bersinar atau? Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, orang muda semuanya masih bersama Bapak Happy Karo dari BNN Kabupaten Karo dan RJ Vina di pagi menjelang siang hari ini di Dialog Interaktif Radio War on Track. Ya, perang terhadap narkoba. Jadi kalau dikatakan perang itu ya situasinya memang darurat ya orang muda ya. Lantas untuk kedepannya rencana program daripada BNN sendiri untuk ini penanggulangan dan sekaligus dengan war on the track ini gimana? Kita tetap kerjasama dengan semua elemen masyarakat, menghimbau agar semua peduli, karena kalau memang polisi saja dengan BNN yang kerja nggak akan tuntas. Seperti itu ya. Tidak akan pernah tuntas karena keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun personelnya, peralatannya. Harus kita sama-sama, kita harus sama-sama merasa memiliki, khususnya di Karo ini, kita harus sama-sama. Ibu Soliari juga harus merasakan loh, Iya. bahwa ini Iya, kan bisa kalau kita juga say no to saya itu juga tetap harus kita kampanyekan di Iya. 98,9. Nah, Iya. lantas kalau sebelum pandemi ini Pak, saya melihat banyak kerjasama BNN dengan misalnya tokoh agama, pihak gereja atau pihak masjid seperti itu. Nah, Iya. di masa pandemi ini untuk kerjasama yang seperti itu apakah masih ada? betul, masih kita lakukan itu, tapi kita batasi, ikutin protokol. Misalnya kapasitas gedung itu 50. Kita hanya mungkin 40% dari 50 itu, mungkin hanya 20 orang gitu. Iya. Masih tetap dilakukan. Masih kita Ya, lakukan. karena saya pikir terhadap orang yang terdampak atau terkena narkoba ini kan lekat juga hubungannya dengan keluarga. Betul, Dan betul. juga secara sosial, keimanan seperti itu kan. Jadi mungkin masih perlu juga dihimbau melalui ini karena Betul. sekarang juga sekolah-sekolah kan masih berbentuk daring ya, Pak, Daring, ya, betul. kita belum tatap muka seperti itu. Oke, orang muda semuanya sudah banyak kita dapatkan mengenai topik kita siang hari ini dan semoga saja ini bermanfaat. Dan mungkin untuk statement terakhir ya Pak Happy ya, untuk Ya. himbauan kepada masyarakat sehubungan dengan topik kita siang hari ini, silakan. Terima kasih Bu Suryana. Saya selaku Kepala BNN tetap menghimbau dan mengajak peran serta seluruh elemen masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama ya, dari Pak Ustadz, pendeta, ya. Setiap ada kali kesempatan hendaknya disosialisasikan tentang bahaya narkoba, karena dia yang mempunyai massa ya, yang Iya. punya massa. Terus LSM ya, kelompok-kelompok misalnya dari elemen-elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, ya kita harus bersatu padu lah. Sadarlah atau mengertilah bahwa narkoba ini nggak ada hal positifnya, tidak ada. Itu hanya apa namanya, mengkonsumsi narkoba itu hanya imajinasi, iya, halusinasi, tidak akan membuat kita itu hebat gitu. Iya. Suatu ketika nanti akan roboh badan kita ini, karena tidak selamanya kuat badan kita ini. Ada bahasa waktunya ya, mungkin 45 atau 50. Nah, nanti baru ketahuan itu. Jadi secara teori sudah tahu, jangan dipraktekkan. Jangan dipraktekkan. Pasti ada resiko yang lebih baik dia dari otak. Karena yang diserang pertama itu otak, baru fisik yang lainnya gitu ya. Ya kalau udah tahu teori, nggak usah praktekkan lagi. Yakinlah bahwa narkoba ini bukan teman, hanya sesaat, nikmat sesaat, membawa sengsara. Oke, sengsara. Iya. Selamanya. Iya. Jadi saran saya, mari kalau kita mau jadi suatu kabupaten yang seperti saya contohkan suatu desa yang indah tadi, ya kita harus bersatu padu seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Karo ini, dari suku-suku adat manapun ya, kita dengungkan bahaya narkoba, sehingga ini
bisa masif kita semua mengetahui, narkoba bisa secara pelan-pelan meninggalkan Kabupaten Karo ini. Oke, terima kasih untuk Pak MP Karo yang sudah menyempatkan hadir di studio. Terima kasih untuk orang muda semuanya sudah mendengarkan, dan semoga saja ini merupakan pencerahan bagi kita semuanya. Dan sampai jumpa kembali kita di dialog interaktif yang lain. Vina mau pamit dulu, dan terima kasih juga untuk BNN yang sudah bekerja sama dengan RPK FM Kabanjahe.